dari 1-2 Petrus. Yang pertama, karakteristik 1 Petrus menekankan tentang penderitaan dan penganiayaan. Artinya Bapak Ibu, 1 Petrus itu mendorong kita, memotivasi kita, bagaimana kita memiliki perspektif yang benar, cara berpikir yang benar, cara pandang yang benar tentang penderitaan dan penganiayaan. Kalau orang Kristen zaman sekarang, selalu memahami penderitaan itu lebih banyak ke arah yang negatif. Apa itu? Wah, Tuhan sudah tinggalkan saya. Tuhan sudah lupakan saya. Tuhan sudah tidak sayang saya. Itu kan pemahaman orang Kristen hari-hari ini dalam memahami penderitaan. Maka Petrus mau menolong kita. Penderitaan itu tidak selalu negatif. Itu kan kira-kira pesan kuat yang mau disampaikan oleh Petrus. Penderitaan itu bukan bukti Tuhan sedang membiarkan apalagi meninggalkan kita. Bukan, kata Petrus. Sekalipun penderitaan yang kita alami itu, karena kita konsisten mengasihi Tuhan atau mempercayai Tuhan. Tapi Petrus mengatakan, penderitaan yang kau alami adalah salah satu wujud konkret yang kau sudah mengikuti keteladanan Yesus yang juga sama telah menderita. Jadi kalau orang Kristen tidak mau mengikuti proses Tuhan melalui menghadapi namanya penderitaan, dia tidak layak menjadi pengikut Kristus. Dia tidak layak menyebut dirinya anak Tuhan, tapi dia lebih layak menjadi anak setan. Karena Tuhan kita kan menderita. Bapak kita di surga juga menderita lewat Yesus kan gitu. Maka harusnya kita paham. Kalau kita anaknya mengalami penderitaan, Bapak kita di surga juga menderita. Ini perlu kita pahami. Yang kedua, Petrus menekankan di dalam 1 Petrus itu bahwa orang percaya itu pendatang di dunia ini. Artinya, kehidupan kita yang sesungguhnya, yang terlama, terindah, termanis, terdamai, bukan di bumi ini Bapak Ibu, tapi di surga. Maka itulah yang dimaksud oleh Petrus. Engkau hidup di dunia ini hanya sebagai pendatang kok. Hanya sementara waktu kok, hanya sesaat kok. Tapi hidupmu yang paling terlama, yang terindah, termanis, termakmur, dan terdamai di surga. Ya, dalam hal ini saya Petrus mengingatkan kita. Kalau engkau mengalami penderitaan di dunia ini sementara, maka jangan baper. Jangan langsung murtad. Nah hidupmu nanti di surga. Tidak lagi mengalami penderitaan. Tidak lagi mengalami sakit penyakit. Tidak lagi mengalami keterpurukan, kata Petrus. Engkau di sana selalu terus mendapatkan yang manis, 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 manis. Tidak ada lagi apa. Coba kalau kita pahami ini Bapak Ibu, maka kita tidak perlu selalu langsung marah sama Tuhan. Atau kita sedang ada dalam proses sekolah pembentukan atau sekolah penderitaan. Seseorang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita di dunia paling lama berapa lama sih? Alkitab katakan 70. Memang masih dimungkinkan bisa sampai 100 lebih. Tapi firman Tuhan juga mengatakan kalau engkau sudah sampai di atas 70, udah lebih banyak sakit penyakit yang kau alami. Kelemahan demi kelemahan akan kau alami. Maka untuk itu Petrus sebenarnya mengatakan, di tengah-tengah hidupmu yang singkat di bumi ini, menjadi persiapan bagimu untuk menyongsong kehidupan yang unlimited, yang tanpa batas. Yaitu apa? Di surga. Maka gunakan waktu hidupmu yang singkat di bumi ini. Sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berubah, sungguh-sungguh mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan lewat penganiayaan dan penderitaan. Yang ketiga, 1 Petrus juga punya ciri khas untuk menjelaskan kita ini orang percaya, orang pilihan loh Bapak Ibu.
Istilah pilihan ini diambil oleh Petrus dari kitab Perjanjian Lama. Yaitu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itu ditegaskan ulang di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dengan memberikan satu arti dan makna lebih dalam lagi. Arti daripada umat pilihan itu adalah bangsa yang kudus. Apa artinya? Orang percaya saudara dan saya adalah umat pilihan. Kan artinya Bapak Ibu. Jauh sebelum kita lahir ke muka bumi ini, Tuhan telah memilih. Tuhan telah menetapkan saudara dan saya akan diizinkan Tuhan lahir ke dunia ini. Tapi tidak hanya sekedar diizinkan lahir ke dunia ini. Tapi juga apa? Telah dipilih dan dipanggil, ditetapkan oleh Tuhan untuk apa? Masuk dalam satu kehidupan yang kekal nanti. Yaitu di surga. Kalau kita bicara masalah pertobatan. Itu karena pilihan dan ketetapan Tuhan aja. Jadi sebelum kita memberitakan Injil kepada orang lain, Tuhan sudah tahu sebenarnya. Target yang sedang kita injili ini, Tuhan pilih atau tidak? Tuhan sudah tahu. Maka selama 26 tahun saya jadi penginjil. Sampai sekarang saya masih tetap jadi penginjil Bapak Ibu, walaupun pendeta. Itu saya mendekat, berkomunikasi dengan orang. Lalu dari komunikasi itu saya coba masuk untuk memberitakan Injil lewat penginjilan 5 jari. Banyak yang menolak Bapak Ibu. Menolak halus, setengah halus, sangat kasar, setengah kasar. Itu saya alami. Baik waktu di angkot, di halte, di kereta, di jalan, di kampus, di mana saja. Itu saya alami Bapak Ibu. Berbagai macam jenis penolakan itu. Tapi saya tidak langsung cium dan tawar hati, lalu langsung pulang serta nangis di hadapan Tuhan, lalu mengatakan, Tuhan saya nggak mau lagi memberitakan Injil. Saya nggak mau lagi jadi hamba Tuhan, mendingan jadi ustaz. Enggak. Karena saya sudah paham. Orang yang menolak Injil yang saya sampaikan, berarti orang ini rupanya bukan orang yang dipilih, juga bukan orang yang ditargetkan Tuhan untuk masuk surga. Langsung saya berpikir ke arah sana. Ya sudah, jadi saya nggak baperan gitu Bapak Ibu. Nggak tersinggung saya. Di situ saya bersyukur. Saya jadi tahu, oh ini bukan kategori orang yang dipilih. Disiapkan Tuhan untuk berdoa. Tapi banyak juga orang yang langsung merespon. Mau mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Bahkan saya bimbing untuk bertobat terima Yesus. Dari situ saya langsung tahu. Oh rupanya. Dia ini adalah salah satu orang yang telah dipilih. Ditetapkan oleh Tuhan untuk bertobat. Menjadi warga kerajaan surgawi. Nah ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Supaya kita tidak mudah putus asa waktu kita memberitakan Injil. Ini boleh kita pahami. Jadi kalau saudara dan saya pun bisa merespon, membuka hati, pikiran, dan perasaan untuk bertobat terima Yesus, itu bukan karena kita suka. Bukan karena kemauan kita. Tapi karena Tuhan memang dari awalnya sudah memilih kita, menetapkan kita, menjadi bagian dari warga kerajaan surgawi dengan cara apa? Waktu ada orang yang menginjili kita, Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk buka hati pikiran, berdoa terima Yesus. Yang berikutnya, karakteristik dari 1 Petrus itu adalah menjelaskan tentang keteladanan mengikut Kristus. Salah satu, keteladanan dalam hal rela. Mengikuti proses pembentukan Tuhan lewat penderitaan. Lewat kesukaran. Lewat kesulitan. Lewat sakit penyakit. Bahkan termasuk lewat kebangkrutan seperti yang dialami oleh Ayub. Jadi artinya apa? Meneladani Yesus itu tidak hanya sekedar omon-omon Bapak Ibu. Artinya apa? Hanya sebatas
cara berbicara kita penuh dengan etika. Itu baru salah satu bagian kecil meneladani cara Yesus berbicara. Tapi ada keteladanan lain yang sebenarnya selama ini dilupakan, ditinggalkan oleh orang Kristen apa? Iman dari minim pendeta-pendeta menjelaskan bahwa menderita itu juga bagian daripada mengikuti keteladanan Yesus. Minim sekali menjelaskan hal itu. Padahal Petrus sudah menjelaskan itu ribuan tahun lalu lebih. Maka waktu kami melayani, selama 26 tahun lebih kami melayani Tuhan Bapak Ibu, terlalu banyak penderitaan, kesukaran, pergumulan yang kami alami. Banyak. Tetapi karena kami sudah paham arti dari penderitaan itu bagian daripada meneladani Kristus. Maka kami tidak langsung baperan, marah sama Tuhan waktu kami ada dalam posisi menderita. Jadi kalau orang Kristen belum sampai pada mengikuti keteladanan Yesus dalam bentuk penderitaan, sebenarnya kedewasaan iman dan karakternya belum teruji dan terbukti. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini sedang mengalami penderitaan, mungkin bentuknya sakit, usaha yang masih belum ada kemajuan, di tengah-tengah pekerjaan Bapak Ibu ditekan, gitu ya. Ekonomi, penghasilan, ya masih pas-pasan. Ketahuilah, tetaplah percaya kepada Tuhan, karena itu adalah salah satu bagian daripada engkau sedang meneladani Kristus. Maka jangan terburu-buru langsung melupakan Tuhan. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen lebih cepat memilih dan memutuskan murtad waktu dia menghadapi penderitaan. Karena dia berpikir di situ jalan termanis dan terindah. Enggak, itu jalan terburuk dan terpahit. Karakteristik atau ciri khas dari dua Petrus, Bapak Ibu, sangat terlihat di mana Petrus menjelaskan tentang asal muasal daripada Alkitab, artinya otoritas Alkitab. Maka dia mengatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 20 dan juga dalam 2 Petrus 1 ya, ayat yang ke-10 mengatakan di sana, firman Tuhan yang dia tulis itu bukan hasil pemikirannya. Bukan tentang dia. Tetapi firman Tuhan yang ditulis oleh Petrus itu berasal dan bersumber dari Roh Kudus. Dan Petrus katakan, saya ini hanya menjadi juru bicara Tuhan. Saya ini hanya menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Ya, nggak lebih dan kurang. Jadi Petrus tidak pernah mengatakan, 1-2 Petrus itu adalah isi hatiku, isi pikiranku, isi perasaanku. Enggak. Semua itu isi hati, pikiran, perasaan Tuhan. Dan juga intinya bicara tentang Tuhan. Saya ini hanya sekedar perpanjangan Tuhan, hanya menjadi kaki tangannya Tuhan, atau hanya menjadi juru bicaranya Tuhan. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya orisinilitas, keaslian daripada firman Tuhan yang ditulis oleh Petrus dalam 1-2 Petrus benar-benar berasal dan bersumber dari Tuhan. Demikian juga kitab-kitab yang lain. Memang alat peraga yang Tuhan pakai adalah kehidupan Petrus. Tetapi yang bekerja dan berkarya di dalam diri Petrus itu adalah Tuhan. Roh Kudus. Itu yang ditekankan oleh Petrus. Mengapa ini penting? Supaya orang tidak ada keraguan sedikit pun menerima, memahami, mempercayai 1-2 Petrus itu adalah firman Tuhan. Itu maksudnya dia. Karakteristik yang kedua dari 2 Petrus. Lagi-lagi Bapak Ibu. Keluar lagi, muncul lagi peringatan terhadap ajaran-ajaran sesat atau guru-guru palsu. Maka Petrus juga banyak menyinggung betapa bahayanya pengajar-pengajar sesat.
Maka dia mengingatkan kepada jemaat, kepada umat. Waspada artinya hati-hati. Jangan gampang percaya terhadap semua ajaran. Walaupun mereka kelihatannya di awal memakai kitab yang sama, firman yang sama, tapi hati-hati. Maka untuk itulah juga firman Tuhan mengatakan, ujilah segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu di zaman Petrus pun juga sudah subur dan berkembang ajaran sesat. Bukan baru sekarang. Bahkan seringkali saya katakan kepada saudara, ajaran sesat yang masif hari ini adalah daur ulang. Daur ulang. Dari ajaran sesat yang sudah muncul ribuan tahun yang lalu. Waktu zaman para nabi dan juga zaman para rasul. Contoh, saksi Yahova itu Bapak Ibu, bukan barang baru itu. Ajaran mereka, itu sudah ada sejak zaman gereja mula-mula kok. Nah tapi kenapa? Orang-orang Kristen hari ini begitu gampang terpapar dengan ajaran sesat. Karena lagi-lagi tidak diajarkan Alkitab dengan detail, dengan seksama. Coba kalau sudah diajarin Alkitab dengan seksama seperti yang kita bahas ini Bapak. Harusnya ribuan tahun yang lalu orang Kristen sudah paham, familiar tentang ajaran sesat. Cirinya. Ya. Ya. Maka kalau sekarang muncul lagi mereka lewat media sosial, nggak perlu lagi itu menggerus iman mereka karena mereka sudah dikasih pemahaman dan pengertian. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, isi kitab-kitab kita ini kan banyak ditinggalkan oleh para hamba-hamba Tuhan, itu masalah. Ya kalau pengajarnya aja udah nggak tertarik membahas Alkitab. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan jemaat? Nggak mungkin lebih tertarik. Gembalanya saja, pemimpinnya aja nggak lebih tertarik kan? Maka lagi-lagi. Itu maka saya bilang mata kuliah ini sangat penting banget loh Bapak Ibu. Petrus juga menyinggung di 2 Petrus itu tentang pentingnya pertumbuhan rohani. Artinya, Petrus mau mengatakan, engkau tidak cukup hanya sekadar bertobat, terima Yesus, lalu dibaptis bolak-balik. Dari percik ke selam, dari selam ke percik. Tidak cukup. Bahkan mungkin engkau di bolak-balik juga. Yerusalem, Indonesia, Yerusalem, Malaysia, kira-kira begitu. Itu tidak cukup. Tapi pertobatanmu itu harus juga melahirkan pertumbuhan. Tidak hanya pertumbuhan. Pertumbuhan itu juga harus membuat engkau dewasa. Rohani. Semua aspek kehidupan kita. Itu kan yang mau dijelaskan oleh Petrus. Karena saya kira orang Kristen zaman sekarang sudah terlalu banyak merasa berbangga ria. Dan sudah cukup kalau dia sudah bertobat lalu dibaptis di Sungai Yordan. Dia menganggap selesailah sudah. Saya nggak perlu berubah. Saya nggak perlu bertumbuh. Apalagi dewasa rohani. Udah bertobat kok. Yang banyak dimiliki oleh orang Kristen hari-hari ini. Sehingga mudah terpapar dengan ajaran sesat. Karena merasa, udah cukup. Saya sudah bertobat kok. Dia lupa. Pertobatan itu baru salah satu langkah awal. Tapi masih ada lagi langkah kedua, ketiga, keempat. Itu apa? Pertumbuhan dan kedewasaan. Ini yang sering dilupakan oleh banyak orang Kristen. Maka seringkali kekristenan itu Bapak Ibu tetap dalam posisi apa? Kekanak-kanakan. Sehingga waktu ada persoalan pergumulan kesukaran datang, langsung mudah putus asa. Itulah ciri atau karakteristik daripada satu dan Petrus. Di samping itu dia menegaskan tentang juga siap sedia. Persiapkan dirimu untuk selalu berubah, bertumbuh, dan dewasa di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jangan lengah. Artinya apa? Jangan merasa sudah cukup bertobat terus, nggak perlu lagi berdoa, nggak perlu lagi belajar Alkitab. Masih dalam penantian kedatangan